Kembalinya Raja Serigala. Bab 233, Berita Buruk. Longya melanjutkan, menurut laporan dari personel kami di Asia Tenggara. 3 hari yang lalu, Sura memimpin anak buahnya untuk membajak penjara Naga Air Asia Tenggara dan menyelamatkan Raja Naga Hitam, tiran paling berkuasa di Asia Tenggara. Orang-orang kami mengejarnya dan menemukan bahwa Sura sedang menuju ke Tanjung Harapan. Kalau aku tidak salah, Sura seharusnya pergi ke penjara surga Tanjung Harapan untuk menculik Raja Surga Wihada. Berbunyi. Sebuah pesan telah terkirim. Saat Longya mengekliknya, dia langsung terkejut. Bos, ada berita dari Tanjung Harapan bahwa Raja Hada telah diculik. Chen Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan melihat berita itu dengan tenang. Setelah sekian lama, ia mengangkat panci berisi anggur dan meminumnya sekaligus. Sura, aku tidak menyangka lukamu sembuh secepat ini. Ini di luar dugaanku. Karena kau berencana untuk kembali, aku pasti akan menghancurkanmu sekali lagi. Chen Fan meletakkan botol itu dengan berat di atas meja dan berkata, hubungi raja yang kesepian dan minta dia untuk mengirim Kitian ke penjara dingin ekstrim di Pulau Inggris. Bekerja sama dengan penjara dingin ekstrim, dia pasti akan mengawasi beruang putih besar itu. Kalau tidak salah, langkah Sura selanjutnya adalah membajak beruang putih besar itu. Ya, tak lama kemudian, sebuah pesan terkirim. Di pusat komando Istana Raja Serigala, raja yang kesepian menerima berita tersebut dan segera menghubungi Raja Kitian dan menuju ke penjara dingin yang ekstrim. Kembali ke Chen Fan. Longya melanjutkan melaporkan, bos, ada hal lain. Petik 2. Menurut penyelidikan kami, Sura membajak penjara kali ini hanya dengan 1 orang dan 2 pasukan lain, Rentu dan Hui Huang. 3 kekuatan utama lainnya, Night Cry, Bloodwater, dan White Blade, tidak bersatu. Di Asia Selatan, kami menemukan bahwa suku Nightingale diam-diam membangun kekuatan mereka. Mengenai darah dan bilah pisau putih, kami belum menemukan jejaknya. Chen Fan berpikir sejenak dan berkata, air darah harus terus tumbuh secara diam-diam di Asia Tenggara. Bagaimanapun, Sura tidak akan pernah menyerahkan Asia Tenggara. Setelah mendengar penjelasan Chen Fan, Longya segera berkata, saya akan segera mengirim orang dari Istana Raja Serigala ke Asia Tenggara untuk melakukan pencarian karpet. Chen Fan menggelengkan kepalanya, Raja Perang dari Aula Raja Serigala semuanya telah pergi ke kota-kota besar. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saat ini, kami tidak bisa mengampuni banyak orang. Juga, jika saya tidak salah, organisasi Pedang Putih telah menyusup ke Tiongkok. Apa? Longya tiba-tiba berdiri. Mereka sedang mencari kematian. Tiongkok adalah markas besar Istana Raja Serigala. Apakah mereka tidak takut mati? Mengambil pendekatan yang tidak konvensional selalu menjadi kebiasaan strategis Sura, kata Chen Fan. Dia meninggalkan organisasi Night Cry di Asia Selatan untuk mempersiapkan invasi ke Tiongkok, lalu menempatkan organisasi Bloodwater di Asia Tenggara untuk menyerang Tiongkok dari sisi sayap, lalu menempatkan organisasi White Blade di jantung Tiongkok. Dengan cara ini, ketiga kekuatan dapat saling mendukung dan menggerakkan seluruh tubuh. Pada saat yang sama, dia memimpin 2 organisasi besar, Rentu dan Hui Huang, berkeliling di pinggiran, mengawasi situasi secara keseluruhan setiap saat. Dia dapat bekerja sama dengan 3 organisasi besar untuk menghancurkan Tiongkok dalam satu gerakan, dan dia juga dapat melindungi penarikan diri 3 organisasi besar dari Tiongkok dengan lancar. Chen Fan melihat ke kejauhan dan berkata, Sura, tampaknya kamu telah membuat kemajuan dan menjadi jauh lebih berhati-hati. Sayangnya, Anda salah memilih target. Anda seharusnya tidak punya niat apapun terhadap China, karena saya akan memastikan Anda tidak akan pernah kembali. Longya di sebelahnya juga bersemangat. Bos, Anda yang mengaturnya. Bagaimana kita akan menangani ini selanjutnya? Hari-hari tanpa pertarungan sungguh membosankan, dan otot serta tulangku berjamur. Longya menjilati pedangnya, memperlihatkan sifat liarnya yang bagaikan serigala. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Kita kehilangan terlalu banyak saudara dalam pertempuran di Pulau Sanming. Tidaklah tepat untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Sura. Saat ini, kita harus mempercepat dan melatih saudara-saudara baru di Aula Raja Serigala untuk memperkuat Aula Raja Serigala. Kalian hanya perlu tinggal di tempat kalian berada dan menunggu perintah kapan saja. Mengenai sisanya, saya akan menghubungi Raja dan membiarkannya mengaturnya. Ya, jawab Longya. Kemudian, Longya berkata, Bos, karena organisasi Pedang Putih telah memasuki Tiongkok, saya khawatir mereka akan mengganggu kedamaian Anda. Dan dia akan menyerang orang-orang di sekitarmu. Bagaimanapun, Sura adalah penjahat. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Itulah yang terjadi pada Raja Harimau saat itu. Mereka menggunakan cara yang sangat keji untuk membunuh Raja Harimau. Bab 234 Kamu adalah binatang buas. Sepertinya Sura memiliki pengaruh besar padamu. Chen Fan menatap Sura. Longya tetap diam. Pengaruh Sura padanya seperti mimpi buruk, dia bisa memikirkannya selama dia menutup matanya. Chen Fan menepuk bahu Longya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Hari pertempuran menentukan kita dengan Sura tidak akan terlalu jauh. Saat itu, kamu bisa membalas dendam pada Raja Harimau. Longya mengangguk, ya, aku harus memberi Raja Harimau jawaban yang memuaskan. Chen Fan duduk,
mengisi segelas anggur, dan berkata, aku percaya padamu. Sedangkan aku, kau tidak perlu khawatir. Sura bahkan tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku, apalagi organisasi pedang putih kecil. Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Tetapi, bos, musuh berada dalam kegelapan, dan Anda berada dalam cahaya. Sekarang tidak perlu seperti itu. Dulu kita semua bersaudara yang bekerja sama, tetapi sekarang kita semua berlarian. Jika ada yang diserang dengan senjata jarak dekat, itu akan menyebabkan pukulan berat bagi kita. Terutama kamu adalah tulang punggung Istana Raja Serigala. Begitu kamu jatuh, kekuatan Istana Raja Serigala akan sangat berkurang, dan pada saat itu Sura pasti akan menyerbu ke Cina seperti orang gila. Kata Longya dengan cemas. Chen Fan melambaikan tangannya. Jangan khawatir lagi, lakukan saja urusanmu sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan organisasi pedang putih, maka aku tidak layak menjadi Raja Serigala di Istana Raja Serigala. Lagi pula, dunia ini tidak sesederhana itu. Jika kemampuan bertarung individu Wolf King Hall bahkan tidak dapat menahan organisasi pisau putih, lalu bagaimana kita bisa menghadapi keberadaan yang paling misterius, menakutkan, dan terkuat di dunia ini? Selalu ada pengorbanan dalam perang, termasuk saya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Longya terdiam. Awalnya dia mengira bahwa Raja Serigala dari Aula Raja Serigala adalah orang dengan pangkat tertinggi di dunia. Namun, seiring bertambahnya kekuatannya, dia perlahan menyadari bahwa dunia ini lebih dari sekadar kembang api di depannya, ada juga sisi yang tidak diketahui. Bos benar. Jika Anda tidak dapat menahan satu pukulan pun, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Saya mengerti. Longya mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Fan berkeliling negeri dan mengunjungi beberapa teman lama. Xia Simo juga mengikuti Ina untuk bertanggung jawab atas peragaan busana Dianyuan. Dengan bantuan Ina, Dianyuan menerima pujian besar. Setelah peragaan busana YSL berakhir, ia awalnya berencana untuk kembali ke Tiongkok, tetapi Ina mengatur pertemuan untuk Xia Simo dengan beberapa desainer ternama dari Amerika Serikat. Bagaimana mungkin Xia Simo yang tekun bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Saya sengaja menundanya selama 3 hari untuk bertemu dengan bos besar di sini. Saya belajar banyak dari sana. Setelah sekitar 11 hari di negara itu, Chen Fan dan Xia Simo akhirnya naik pesawat kembali ke rumah. Di dalam pesawat, Xia Simo bersandar di bahu Chen Fan dan berkata dengan gembira, Chen Fan, aku menemukan bahwa kamu adalah dewa keberuntunganku. Ketika kamu kembali, aku merasa aku telah berubah. Aku memiliki pabrik pakaian sendiri dan bahkan bekerja dengan perusahaan besar seperti YSL. Saya selalu merasa bahwa semua itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga membuat saya takut. Saya takut bahwa saya akan kehilangan segalanya suatu hari nanti. Chen Fan tersenyum pahit, menepuk kepala Xia Simo, dan berkata, konyol, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Selama aku di sini, kamu tidak akan kehilangan apapun, sebaliknya kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Xia Simo menegakkan punggungnya dan berkata, aku percaya padamu. Keduanya berbicara dan tertawa. Xia Simo bersandar di bahu Chen Fan lagi dan berkata dengan penuh kerinduan, Chen Fan, kau tahu, aku melihat banyak karya yang luar biasa di peragaan busana ini. Karya-karya itu mengejutkanku dan membuatku merasa luar biasa. Dahulu kala, perjodohan adalah batasnya, tetapi sekarang saya merasa itu hanya titik awal. Chen Fan menatap Xia Simo yang tampak bahagia seperti anak kecil, lalu berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, sebuah karya yang bahkan lebih hebat dari Dian Yuan akan segera lahir. Xia Simo mengangguk penuh semangat dan berkata, pikiranku sekarang penuh dengan ide-ide kreatif. Tidak akan lama lagi karya berikutnya akan terbit. Ketika kami kembali ke rumah Xia, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Chen Fan dan Xia Simo berjalan ke dalam rumah dengan hati-hati. Xiao Xiao sudah tertidur di samping ibunya. Chen Fan dan Xia Simo berjalan mendekati Xiao Xiao dan mencium keningnya dengan lembut. Lin Xiulan berkata dengan tidak sabar, ayo, tidur. Oh, ngomong-ngomong, Chen Fan. Lin Xiulan menghentikan Chen Fan dan berkata, Xiao Xiao tidak suka dengkuran keras ayahmu, jadi sofa akan diberikan kepada ayahmu. Kamu bisa tidur di kamar Simo. Ledakan. Chen Fan melangkah cepat dan melompat keluar pintu dengan gembira. Suasana hatinya secerah matahari yang terbit di malam hari. Dia datang ke sofa, memegang tangan Xiao Wenchang, dan berkata, ayah, terima kasih banyak sudah mendengkur. Aku sayang kamu, muah. Aku meraung seperti binatang buas dalam hatiku. Akhirnya aku bisa menjadi binatang buas. Bab 235 proyek 100 juta. Sesampainya di kamar, rumah itu bersih, rapi, dan terawat, dan sesekali tercium aroma samar. Ini bukan aroma parfum, melainkan aroma khas wanita, sangat menawan. Hal yang paling mematikan adalah cahaya redup. Cahaya redup begitu kabur sehingga membuat binatang buas dalam hati manusia ingin lari keluar. Chen Fan pernah datang ke kamar Xia Simo sebelumnya, tetapi dia tidak pernah seberani ini. Dia memeluk pinggang Xia Simo dari belakang. Benamkan kepala Anda dalam-dalam pada rambut panjang yang harum itu dan tarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti anggur perih dan Anda tidak bisa berhenti meminumnya. Suara mendesing. Chen Fan jelas merasakan tubuh Xia Simo tiba-tiba menjadi panas.
Bahkan nafasku menjadi cepat. Dan ini juga yang paling mematikan. Mandi dulu. Xia Simo mengendalikan emosinya. Dia mengeluarkan piyama yang disiapkan untuk Chen Fan dari lemari. Pipi kemerahan Xia Simo terlihat sangat menggemaskan di mata Chen Fan. Dia hampir tidak dapat menahan diri dan mengubah dirinya menjadi seorang prajurit yang memegang tombak dan bilah tajam dan menyerang dengan gagah berani. Menghadapi Xia Simo yang sangat imut, Chen Fan menahan keinginannya dan berkata, "Baiklah, aku akan mencucinya sekarang." Impuls adalah iblis. Daripada menjadi gila seperti binatang buas, lebih baik bersikap lembut seperti aliran air yang mengalir terus-menerus. Ini adalah efek ideal terbaik. Menabrak. Chen Fan tidak menyalakan air panas, tetapi menyalakan air dingin. Air sedingin es mengguyur Chen Fan dari kepala sampai kaki. Namun, Chen Fan tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Karena hatinya panas dan darahnya mendidih. Bagaimanapun, dia sudah lama sekali tidak makan daging. Semenjak dia meninggalkan Xia Simo 5 tahun lalu, dia tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan Xia Simo. Selalu terjadi bahwa sementara orang lain makan daging, dia makan makanan vegetarian. Selain itu, setelah 5 tahun bertempur dalam banyak pertempuran, ia telah menjadi sekuat tembok baja. Sekarang, ia harus benar-benar menggabungkan fleksibilitas dan kekuatan serta mengoordinasikan nutrisi. Chen Fan mengoleskan lapisan lotion harum ke seluruh tubuhnya. Saya mengambil pasta gigi putih dan mengoleskannya 2 kali. Akhirnya aku melihat ke cermin dan menghembuskan napas, yang membuat napasku segar. Menatap penampilannya yang halus dan tampan di depan cermin, Chen Fan menyeringai. "Ikat rambut panjangmu." Dia berbalik dan menatap Xia Simo yang sedang berbaring di tempat tidur. Xia Simo sudah berganti pakaian dengan rok pendek dan piyama, lalu berbaring di tempat tidur sambil memegang buku dan membacanya dengan asyik. Dia menutupi perutnya dengan selimut, memperlihatkan pahanya yang seputih salju. Sepasang kaki ini, bagaikan akar teratai putih, lurus tanpa jejak beban, murni dan bersih, puitis dan indah, begitu menawan sehingga orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlama-lama. Segala macam kata-kata indah dapat digunakan untuk menggambarkannya tanpa merasa itu berlebihan. Chen Fan menukik ke bawah dan menerkam Xia Simo seperti seekor elang yang menangkap kelinci putih. Piyama sutra itu segera menyulut gairah Chen Fan. Api membakar dengan cepat, berubah menjadi abu setiap detik, dan suhunya meningkat dengan cepat. Denyut jantung. Keduanya bisa merasakan detak jantung masing-masing. Bernapas. Keduanya bisa merasakan napas masing-masing. Suhunya meningkat seperti tungku. Malam ini, pasti akan ada bisnis bernilai ratusan juta dolar yang harus diselesaikan. Dengan baik. Xia Simo mendengus pelan. Dia memegang kepala Chen Fan dengan kedua tangan, mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik lembut. "Chen Fan, aku datang." Wah! Semangkuk air es, seolah jatuh dari langit, langsung mengenai kepala Chen Fan. "Jangan bekukan hatimu." Nafasnya terhenti. Api arang yang membakar itu padam dengan air, dan asap hitam mengepul. Kesepakatan senilai 100 juta dolar tinggal selangkah lagi untuk ditandatangani, tetapi semuanya gagal. Chen Fan menggelengkan kepalanya agar tetap terjaga. Xia Simo menutup mulutnya dan menyeringai, lalu berkata, "Beberapa hal, jika sekali dirindukan, maka akan benar-benar dirindukan. Siapakah yang menyuruhmu menjadi lebih buruk dari binatang ketika kamu hidup di negeri yang miskin? Sekarang, menyesal dan ingin menangis tidak ada gunanya." Chen Fan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Xia Simo mengetuk kepala Chen Fan dan berkata, "Tunggu saja dengan patuh selama 7 hari." Setelah berkata demikian, Xia Simo menarik selimutnya dan membungkus tubuhnya dengan erat. Chen Fan menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya berulang kali, "Saya ceroboh." Sambil berkata demikian, dia pun naik ke tempat tidur. "Kamu bilang kalau Xiao Xiao dan neneknya jarang sekali menghabiskan waktu bersama. Agar hubungan Xiao Xiao dan neneknya semakin baik, mereka harus lebih sering tidur bersama. Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Xiao tidur dengan ibu sepanjang waktu, dan aku akan menggesek-gesekkan tubuhku padamu sebentar?" Xia Simo memutar matanya ke arah Chen Fan dan berkata, "Kamu memang ayah yang baik. Orang tua sungguh-sungguh mencintai satu sama lain, dan anak-anak hanyalah sebuah kecelakaan." Bab 236 Anak Kedua. Keesokan paginya, Chen Fan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan khusus menyiapkan semangkuk air gula merah untuk Xia Simo. Lin Xiulan sambil memegang tangan Xiao Xiao, berjalan keluar kamar untuk mandi. Aku melirik ke kamar Xia Simo dan melihat Xia Simo masih tidur. Lin Xiulan tersenyum puas. Dia kebetulan melihat Chen Fan di sampingnya dan langsung berkata dengan garang, "Chen Fan, apakah kamu memukul Simo tadi malam? Mengapa dia belum bangun?" Xiao Wenchang yang tengah duduk di sofa pun ikut mendongak, menyaksikan kesenangan itu tanpa rasa peduli sedikit pun, seakan-akan ia merasa jika ia tidak mengalahkan Simo, ia akan menyesal telah membiarkannya tidur di sofa. Xiao Xiao, yang berdiri di sampingnya, juga ingin melindungi ibunya, jadi dia meraih paha Chen Fan dan mulai memukulinya. Ayah yang jahat, bukankah kamu berjanji pada Xiao Xiao bahwa kamu tidak akan memukul ibu atau menindas ibu? Kau orang jahat, Xiao Xiao membencimu." Hal ini membuat Lin Xiulan sangat malu. Dia buru-buru menarik Xiao Xiao menjauh dan berkata, kesalahpahaman, ayahmu tidak memukul ibumu."
Xiao Xiao tampak bingung, bukankah nenek baru saja mengatakan bahwa ayah memukul ibu? Lin Xiulan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Xiao Wenchang yang berdiri di sampingnya berkata, sebenarnya, nenekmu ingin bertanya kapan ayah dan ibumu akan memberimu adik laki-laki. Melahirkan adik laki-laki. Xiao Xiao sekali lagi sangat bingung dengan hal yang misterius dan tidak diketahui ini. Apakah perlu pertarungan untuk melahirkan seorang adik laki-laki? Apakah adikku juga dipukuli? Ini. Untuk sesaat, seorang anak yang lucu mengajukan pertanyaan kepada 3 orang dewasa yang membuat mereka kehilangan kata-kata. Situasi yang sangat memalukan. Lin Xiulan menepuk pantatnya dan tersenyum, cepat mandi, nanti kamu terlambat. Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Chen Fan dan berkata, Chen Fan, Xiao Xiao berusia 5 tahun. Aku telah menemaninya selama ini, dan aku dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sangat kesepian. Jadi, kamu dan Simo harus melahirkan anak laki-laki yang besar dan gemuk sesegera mungkin. Chen Fan sangat terkejut bahwa ibu mertuanya yang selama ini sangat memusuhi dia, benar-benar berinisiatif menerimanya dan segera memintanya untuk memiliki anak laki-laki besar dan gemuk dengan Xia Simo. Apakah matahari terbit dari barat? Benar saja, selama seorang pria menunjukkan sedikit kekayaan, orang-orang akan berubah pikiran. Ketiga mobil itu layak dibeli dan merupakan tawaran bagus. Apa yang kau lihat? Melihat Chen Fan menatapnya, Lin Xiulan berteriak, apakah kau mendengarkan perkataanku? Aku juga ingin. Aku tidak sabar, jawab Chen Fan. Hanya. Dia mengeluarkan telur gula merah di tangannya dan menunjukkannya kepada ibu mertuanya. Ibu mertua saya tahu bahwa penandatanganan kontrak tadi malam pasti tidak berhasil. Saat dia berkata demikian, dia menatap tajam ke arah Chen Fan, apa yang bisa kukatakan padamu? Saya tidak pandai dalam hal apapun, tetapi makan adalah prioritas utama saya. Kamu sungguh tidak berguna. Chen Fan tampak seperti korban penipuan dan meraung serta berteriak dalam hatinya. Perusahaan A sangat bersedia menandatangani kesepakatan senilai 100 juta dolar ini, tetapi perusahaan B menolak, ya ampun. Saat sarapan, Chen Fan makan dalam suasana hati yang tertekan. Xia Simo menyeruput telur gula merah yang menghangatkan hati itu dengan bangga. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang menatap Chen Fan dan Xia Simo dengan penuh kebencian, keduanya sangat kecewa satu sama lain. Hanya Xiao Xiao yang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian dan makan dengan lahap. Chen Fan tidak memiliki cara untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Setelah sarapan mahal, orang tua mengantar Xiao Xiao ke sekolah dengan BMW mereka seperti biasa. Kudengar setelah membeli mobil, Zhao Dalan langsung pindah. Tidak heran, tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung. Jika satu harimau berkuasa, yang lain akan menderita. Xia Simo selesai mengeluarkan telur gula merah, lalu meletakkan tangannya di dagu, menatap Chen Fan dan berkata, sayang, telur gula merah ini enak sekali. Kamu panggil aku apa tadi? Chen Fan langsung menjadi bersemangat. Ding-aling. Pada saat ini, ponsel Chen Fan berdering. Xia Simo berdiri, menoleh ke belakang dan tersenyum, ayo pergi, selamat tinggal, aku akan bekerja. Sialan. Chen Fan menggertakkan giginya. Kenapa dia menelepon saat ini, bukannya lebih awal atau lebih lambat? Saya benar-benar yakin. Chen Fan menjawab telepon dan ternyata Qianda Jiang yang menelepon. Saudara Fan, tempat pelatihan sudah siap. Saya akan ke rumah Anda dalam 3 menit dan mengantar Anda untuk memeriksanya. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku mengerti, kamu tunggu aku di pintu. Bersambung.